Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Basa Basi Bincang Santai bareng Cindy dan Pipi. Nah, teman-teman, di podcast kali ini kita akan berbicara tentang mimpi nih. Pasti kita sebagai mahasiswa kan punya mimpi masing-masing ya. Nah, dari mimpi tersebut kita juga pasti punya cara untuk memperjuangkannya, dan cara setiap orang memperjuangkan mimpi itu beda-beda. Nah, kebetulan pas banget nih di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang cocok banget. Dia akan menjelaskan bagaimana cara dia memperjuangkan mimpinya, yang pastinya dengan caranya sendiri. Iya, tapi sebelum kita sambut nih Kak Pipi, kita belum kenalan nih. Oh iya, bener banget. Iya. Teman-teman semuanya, perkenalkan, aku Cindy Dewi Lestari dan aku Siti Muspiro, tapi teman-teman bisa panggil aku Pipi. kami semua berasal dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan kami untuk membuat podcast ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diampuh oleh Pak Samuhtar Caniago. Untuk itu kita langsung saja sambut bintang tamu kita yang kece abis, yaitu Adina. Ya, beri tepuk tangan dulu. Oke, boleh dong Kak, ke sini dong Kak. Nah, penasaran. Oke, boleh dong Kak sini. Oke nih, udah ada Kak Adina di samping kita nih. Sebelum perkenalan, boleh tanya dulu dong kabar Kak Adina ini. Alhamdulillah baik, Cindy. Alhamdulillah. Lanjut aja, perkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan, nama aku Adina Kusumawardani dari program studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2022, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Wah, hebat sekali ya Kak Adina ini. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih Kak Adina, selain menjadi selain kesibukannya sebagai mahasiswa nih, ada kesibukan lain nggak? Untuk saat ini saya mengikuti organisasi di luar kampus, yaitu menjadi anggota KSR atau Korps Sukarela di PMI Kota Bogor. Jadi saat ini selain mahasiswa, saya juga mengabdi kepada masyarakat melalui PMI Kota Bogor. Wah, Keren banget ya Kak Pipi. Bintang tamu kita kali ini. Ya pasti sangat menginspiratif kita semua yang menonton podcast apa Pi? Basa basi sampai keceplosan ya saking bahagianya. Iya, excited kita. Iya. Sebelumnya nih Kak Adina ini kan teman SMA aku ya. Wah, Gimana nih perasaannya setelah bertahun-tahun baru ketemu? Kalau nggak salah kan Kak Adina ini setelah lulus 1 tahun itu kan baru ya masuk UNJ. Iya, benar. Gimana nih Iya, perasaannya? Seneng banget ya bisa masuk UNJ gitu setelah apa sih pas gitu selama 1 tahun. Jadi pas keterima di UNJ awal senang banget. Saat ini semoga senang banget gitu karena Tidak bisa dikata-kata gitu ya, diekspresikan melalui kata-kata gitu. Oh iya, pas SMA itu kalau nggak salah Kak Dina ini masuk ke jurusan bahasa ya, betul Kak Dina? iya masuk jurusan bahasa dan budaya. Oh, bahasa dan budaya. Oh iya, bisa diceritakan nggak apa di bahasa itu, jurusan bahasa itu ngapain sih Kak Adina, pelajarannya, kah kegiatannya? Jadi untuk kelas bahasa dan budaya ini lebih fokus kepada bahasa ya. Jadi karena kelas bahasa dan budaya. Terus untuk budayanya itu kita mempelajari budaya Jepang, budaya negara Jepang gitu. Dan langsung di kelasnya tuh langsung dari fasilitator orang Jepangnya asli gitu. Terus kita juga punya kelas peminatan seperti kelas peminatan bahasa Inggris, peminatan bahasa Indonesia, dan peminatan bahasa Jepang gitu. Berarti selain belajar bahasa Indonesia, Kak Adina ini juga dapat bahasa asing ya ternyata ya. Iya. Seberapa menyenangkan itu dapat bahasa Indonesia, dapat bahasa Jepang ya Kak Pipi.
bisa belajar budaya bahasa Jepang. Terus kira-kira enak gak nih dapat guru dari negara lain kan bahasa Jepang? Enak-enak aja karena kita kan punya perbedaan budaya nih. Kita sebagai orang Indonesia memperkenalkan budaya Indonesia ke Jepang, terus dia dengan orang Jepang memperkenalkan budaya Jepangnya ke kita gitu. Jadi banyak hal yang baru di sana. Terus secara pribadi aku suka banget karena kita banyak wawasan gitu tentang negara asing seperti apa gitu, mempelajari konsep dan budaya negara mereka seperti itu. Nah, kalau dari aku mau nanya nih, itu kan tadi berarti Kak Adina ini belajar banyak bahasa ya, belajar banyak budaya. Nah, ada nggak sih bahasa yang paling menarik gitu buat Kak Adina? Kalau di pikiran aku pada saat SMA itu aku suka banget bahasa Jepang karena itu menjadi hal yang baru buat aku gitu. Terus nilai Jepang aku tuh lebih bagus daripada bahasa Indonesia gitu. Jadi aku tuh suka banget bahasa Jepang. Saking enaknya belajar bahasa Jepang tuh kita saking apa aja yang kita pelajari tentang bahasa Jepang tuh masuk ya ke otak ya. Iya. Enjoy kita Iya, belajar. enjoy. Sampai aku padahal juga sebenarnya pengen masuk jurusan IPS itu pengen dapat belajar bahasa Jepang nggak Pipi? Iya. Tapi ternyata di tahun kita ya itu di jurusan IPS malah tidak dapat bahasa Jepang gitu loh. Jadi Anda kurang beruntung. Iya. Iya. Jadi ya mau gimana ya? Kita harus tetap mengoptimalkan apa yang kita dapat di SMA. Nah, aku mau nanya lagi nih, tadi kan Kak Adina nih suka bahasa Jepang, tapi sebenarnya Kak Adina tuh suka bahasa Indonesia nggak sih gitu? Kalau dibilang suka bahasa Indonesia, suka banget karena gurunya itu benar-benar asik banget Oh, di situ. Kita calon guru bahasa Indonesia. Iya nih, Kak kebetulan ya. Bibi. di sini. Iya. Oke. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia itu ada nggak sih yang benar-benar nyantol gitu di otak Kak Adina pelajaran gitu? Oh, maksudnya tuh di bidang apa di bahasa Indonesia? Ah, iya. Kayak kalau bidangnya tuh suka banget sama puisi nih. Oh, Jadi iya. suka banget karena gurunya itu benar-benar pencinta puisi nih kebetulan. Wah. Jadi dapat langsung diturunin langsung ilmunya dari seorang penyair Iya, gitu. seorang penyair. Siapa juga Kak sih Adina? gurunya. Nama Gurunya gurunya? Bunda Marnelli. Halo, Salam Bunda buat Marnelli, Kak Bunda. kalau nonton ini. Salam buat calon guru bahasa Iya, Indonesia. ini juga. Amin. Kalau boleh tahu Bundo itu cara ngajar puisinya tuh kayak gimana ya Kak Adinah sampai Kak Adinah tuh benar-benar suka sama puisi? Jadi Bundo itu ngelihat apa sih dari puisinya tuh bagaimana dia cara intonasinya, terus benar-benar diajarin tentang artikulasi. Kan dia tuh cadel ya ngomongnya, tapi dia tuh bisa ngajarin Dina artikulasinya biar jelas pada saat puisi gitu. Oke. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, dari Kak Adina sendiri ada nggak sih penghargaan atau pernah nggak sih ikut lomba-lomba yang berkaitan dengan puisi? Untuk ikut lomba puisi, aku sering banget ikut lomba. Terus untuk penghargaannya pernah menangi lomba di Masjid Istiqlal. Apa sih masjid apa sih? Iya, Lupa aku. Iya. Yang di mana? Lupa apa ya namanya ya? Di daerah mana tuh Kak Dari Adinah? Jakarta Utara. Oh, iya. Itu loh dekat Koja apa namanya? Islami. Islami. Iya benar. Ya, aku tadi ngomong Istiqlal. Oh iya benar. Iya. Islamic Center Iya, ya Kak Islamic Center. Adinah. Itu lomba puisi, alhamdulillah menang juara 2 kalau nggak salah. Wah. Di saat SMA. Hebat Iya, sekali iya. Kak Adinah Tapi ya. daripada menang lebih banyak gagalnya gitu. Pada saat aku sering mengikuti lomba online pada saat pandemi kan banyak tuh Iya. lomba online Iya. tuh bersebaran. Aku ikut tuh, tapi kayak banyak gagal. Kayaknya di situ kurang maksimal sepertinya. Iya, tidak apa-apa Tidak dong ya Kak Kegagalan Bibi. itu sebenarnya awal dari kesuksesan. Dan kesuksesan akan datang kapan saja. Iya, asalkan kita tetap terus berusaha dan
kalau jatuh jangan takut untuk bangkit lagi. Iya betul. Nah itu untuk perlombaan puisinya itu Kak Dina sendiri atau ada teman-teman yang lain nih? Kalau untuk lomba puisi di Islamik itu rame-rame, sekitar 10 orang yang masuk dalam stage gitu. Berarti luar biasa banget ya Kak Dina ini pada masa SMA udah bisa apa ya? Mengabdikan diri buat Iya. masyarakat, menjadi KSR gitu. Iya. Apa Iya. puisi gitu Puisi ya? juga. Hmm. Nah, terus kemudian sekarang dilanjut juga jadi PMI nih. Iya nih hebat Iya. banget bisa melanjutkan ya Pipi. Jadi Iya. nggak cuma jadi mahasiswa kupu-kupu, Kupu-kupu. kuliah pulang gitu. Dan kita mengisi waktu kuliah juga tidak hanya organisasi ya Kak. Iya. Apa kalau bisa juga diisi dengan prestasi agar waktu kita di perkuliahan tidak sia-sia nih. Benar banget. Nah, jadi selain puisi itu, Kak Adina suka apa lagi nih? Atau di luar kesastraan itu pada saat SMA, Kak Adina minat dengan bidang apa nih Kak? Selain puisi, minat juga Pak dengan monolog nih. Monolog Wah. itu mencakup dengan teater gitu. Wah. Iya, tapi sastra banget ya. Iya Mungkin bisa jadi Kak Adina ini lebih sastrawan daripada kita sih. Iya bener banget ya. Berkecimpung di bidang sastra daripada Iya. kita sih. Kak Tapi Dina, nggak apa-apa. Ya. Kak Dina bisa jadi inspirasi, Inspirasi buat kita. semua. Amin, semoga. Iya. Kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah, emang iya monolog itu kan ini ya Kak, apa kita berbicara sendiri gitu ya Kak. Iya. Jadi monolog itu adalah cerita yang beberapa tokoh tapi dimainkan sendiri satu Iya. orang gitu. Nah, berarti kan ini tadi Kak Adina kan untuk puisi dan monolog ini berbicara ya. Nah, pas banget nih sama mata kuliah kita. Ya, ya kan? berbicara. Aku mau nanya satu hal nih, gimana sih Kak Adina biar kita bisa percaya diri dalam berbicara gitu. Apalagi kan di depan umum ya, kalau misalkan kita sedang lomba atau sedang pentas gitu. Kunci dari percaya diri itu kita yakin sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tuh bisa, kalau misalnya dari diri kita sendiri nggak yakin, itu kedepannya pada saat lomba pun kita bakal grogi gitu. Jadi kuncinya di keyakinan pada diri sendiri. Wah, Jadi luar kita harus biasa yakin ya. dan yang jangan sampai lupa kita juga harus mempersiapkan baik itu puisi ataupun monolognya. Itu Kak Adina belajar monolog itu sendiri atau diajar oleh Gundo juga nih? Nah, untuk monolog itu aku punya sosok yang guru yang benar-benar ngajarin aku banget. Itu namanya Pak Puspa Rudolf. Itu dia seorang apa ya namanya itu, sastrawan. Jadi dia tuh punya Instagram yang terkenal namanya Teater Keliling. Itu udah di sama Kementerian Pariwisata, kalau nggak salah tuh udah disorot gitu loh sama mereka. Kementerian Pariwisata atau Kementerian Kebudayaan gitu. Ternyata di balik Kak Adina yang hebat ini juga ada banyak sosok-sosok yang hebat juga ya, Iya. yang mendampingi Kak Adina gitu sampai jadi seperti ini gitu, menginspirasi kita gitu. Luar biasa. Berarti Biasa. Kak Adina ini kenal sosok beliau ini sudah sejak SMA. Iya, sejak SMA. Terus kita juga pernah latihan teater untuk 17 Agustus di Taman Ismail Marzuki tentang apa sih namanya tuh judul Sang Saka gitu. Wah, kalau yang waktu itu ini bukan sih Kak yang ditampilkan saat kita upacara atau beda Sang lagi? Saka. Oh iya. Yang itu. bareng-bareng Itu demonya. anak bahasa. Iya. Oh, Kayaknya aku kurang luar tahu nih. biasa, Iya, Kak. luar biasa. aku Tapi yang luar biasa. nonton aja itu merinding Kak. Wah. Di depan itu. Aku tuh lagi upacara di depan, paling depan. Terus ngelihat mereka tampil gitu. Ini bulu kuduk aku merinding. Wah, Iya. pasti keren banget ya.
saking kerennya. Itu cuma sepotong doang. Kalau aslinya tuh jauh lebih bikin merinding karena kita menampilkan banyak tokoh dari pahlawan juga gitu. Terus kita kolaborasi sama seluruh SMP, SMA di DKI Jakarta gitu. Itu dijadikan lomba atau apa Kak? Itu untuk teatrikal aja sih, untuk tontonan teater. Oh iya, Tampilan. Luar biasa banget ya Kak Adina ini, punya banyak sosok yang dibaliknya itu para sastrawan juga yang hebat-hebat gitu. Nah, aku mau balik dulu nih Kak Cindy ke tema acara kita, tema podcast kita, Ya, apa yaitu tuh Kak? tentang mimpi. Nah, aku mau nanya nih, dari Kak Adina sendiri, mimpi terbesar Kak Adina gitu, atau cita-cita Kak Adina tuh apa sih? Mau jadi apa gitu? Kalau cita-cita tuh bisa berubah ya seiring Iya, waktu. Nah, bener untuk banget. saat ini aku tuh pengen banget jadi public speaker nih. Wah. Mungkin ini Hebat bisa banget. jadi langkah awal ya di Iya. podcast kita ini. Iya. Dan apa? Udah ada gambaran belum nih Kak? Cara Kak Dinah itu melatih sebelum mimpi itu terwujud itu Iya, bagaimana cara Kak? mewujudkannya? Caranya kalau simpelnya tuh bisa menjadi kita kalau punya tugas nih presentasi, tapi kita udah nyiapin presentasi itu mau seperti apa, kita konsepin seperti apa, itu termasuk langkah awal untuk menjadi public speaker yang lebih baik daripada teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya Kak ya. Iya, hebat sekali ini narasumber kita pada podcast kali ini. Ya. Nah, ini kan Kak Dina sudah masuk ke UNJ ya Kak. Boleh dong Kak diceritakan sedikit perjuangan Kakak masuk UNJ? Boleh Perjuangan Kak? nih ya. Jadi itu kita dari ini ya, dari lulus sekolah dulu Ya, mungkin. boleh. Lulus sekolah sebenarnya tuh nggak terlalu berminat pada pendidikan pada UNJ, karena UNJ tuh lebih fokus ke pendidikan kan gitu. Nah terus aku tuh milih di UTBK tuh full UI. Nah Wah. anak UI kan itu pada rate tinggi gitu, jadi kayaknya nggak bisa. Terus akhirnya aku gap year aku bekerja sebagai guru bimba, terus sebagai guru bimba selama 3 bulan, terus bekerja sebagai guru lagi di sekolah alam. Di Bogor tuh banyak banget sekolah alam, jadi aku ngambil guru sebagai guru pribadi anak autisme. Nah jadi udah jadi guru tuh jadi selama semester awal kan ya, semester awal di yang lain tuh pada kuliah nih di semester awal. Aku tuh bekerja sebagai guru itu, terus ngelihat SW teman-teman, ngelihat SK teman-teman kayak udah pada kuliah nih, aku tuh kayak udah apa ya, bisa dibilangnya tuh aku merasa kayak aduh aku nggak bisa ternyata. Terus merasa rendah diri juga karena yang lain pada kuliah, aku malah bekerja sebagai guru gitu. Tapi di balik hal itu mungkin Allah berikan aku tuh kayak kesempatan biar aku tuh bisa menambah keterampilan gitu dalam berbicara juga, terus mengajar anak autisme, terus menambah melatih kesabaran, terus menambah pengalaman juga gitu. Jadi mungkin ini Allah kasih yang terbaik juga buat aku, jadi ya aku jalanin. Terus pada saat anak-anak kuliah semester 2 aku ikut pelatihan diklat di PMI Kota Bogor. Jadi aku berhenti di guru itu karena ikut pelatihan diklat. Terus aku mau nanya nih Kak, Iya. ada nggak sih Kak tantangan dalam mewujudkan mimpi? Kita balik lagi ke mimpi nih ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Kak. Mungkin tantangan dari misalkan kayak Kak Adina kan tadi mau jadi public speaker gitu. Nah, ada nggak sih tantangannya yang bikin Kak Adina tuh jadi kesulitan gitu untuk mewujudkannya? Untuk tantangan menjadi public speaker itu biasanya di tatanan bahasa. Kayaknya aku tuh masih berantakan banget tatanan bahasa aku tuh dalam berbicara. Jadi mungkin aku bisa lebih belajar lagi nih sama guru bahasa Indonesia. Iya. Jadi malu nih Kak. Kita
kita juga masih belajar kan ya, Iya, masih di belajar. mata kuliah ini, terutama mata kuliah berbicara gitu. Terus selain tatanan bahasa, biasanya tuh suka demam panggung. Itu cara mengatasinya mungkin masih susah gitu buat aku. Soalnya kalau demam panggung tuh lumayan sulit juga sih gitu. Soalnya pas ngeliat audiens tuh banyak membludak, itu bikin aku kayak aduh aku nggak bisa gitu. Ya memang itu hal yang wajar ya Kak, karena setiap orang kan punya Adrenalin masing-masing. adrenalin masing-masing. Tidak semua orang langsung punya keberanian gitu Iya. untuk tampil di depan umum. Jadi harus dilatih dan Yang penting jam Iya. tayang yang itu sih. dan jam terbang ya Jam Kak. terbang. Jam terbang masing-masing setiap orang tuh kan berbeda-beda. Iya. Jadi pasti kita semua punya kesempatan gitu untuk tampil yang terlihat seperti profesional, yang seperti ya yang orang-orang hebat di luar sana lah ya Kak. Tapi Kak Dina ini sudah cukup hebat ya Kak. Iya. Bukan cukup lagi malah sangat hebat ini. Waduh. Iya. Karena punya pengalaman yang sangat banyak, bisa menginspirasi teman-teman dekat gitu Kak. Jadi seperti itu ya Kak. Iya. Boleh nih Kak diceritakan lagi kok Kak Adinah ini bisa lebih tertarik dengan pendidikan masyarakat nih? Kenapa tidak masuk ke jurusan sastra nih Kak? Dan apa hubungannya pendidikan masyarakat itu dengan kegiatan yang Kak Adinah minati yang seperti PMI ya Kak? Boleh dong Kak diceritakan. Ini kenapa pilih pendidikan masyarakat di awal, karena disuruh temen gini. Aku konsultasi dengan teman gitu, katanya pendidikan masyarakat aja Din, kamu tuh bisa, public speaking kamu tuh bagus gitu kata temen. Terus oh ya udah aku juga pilih nih pendidikan bahasa Indonesia, tapi di pilihan kedua gitu. Aku pilih pendidikan masyarakat dulu karena di tahun pertama aku gagal kan, maksudnya aku takut gagal 2 kali. Jadi mungkin pendidikan masyarakat peluangnya besar nih untuk aku keterima gitu. Jadi aku di pendidikan masyarakat baru yang aku suka pendidikan bahasa Indonesia gitu. Terus pendidikan bahasa Indonesia, aku suka pendidikan masyarakat karena dia berhubungan juga sama yang sekarang aku minati. Untuk saat ini kan Dina lagi masa pengabdian kepada masyarakat nih. Jadi mungkin Dina banyak belajar nih di bangku kuliah tentang bagaimana cara menangani masyarakat gitu. Terus bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat setempat seperti itu. Berarti ya itu menjadi salah satu alasan kenapa Kak Adinah masih meneruskan kegiatan PMI itu ya Kak. Iya. Ya, jadi kegiatan yang sangat berhubungan ini masih bisa Kak Adinah teruskan karena ya itu akan sangat berguna buat Kak Adinah nanti bekerja ya Kak, untuk meraih mimpi-mimpi. Nah, kalau dilihat-lihat nih Kak Adina dari tadi suka banget dengan bercengkrama dengan masyarakat ya, hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat nih Kak Adina geluti gitu dari SMA sampai kuliah sekarang. Nah, ada nggak sih rencana Kak Adina nih ke depannya apalagi gitu untuk lebih aktif di masyarakat kah atau lebih aktif di perkuliahan kah gitu? Untuk saat ini aku pengen banget masuk UNJ Mengabdi karena itu mungkin masuk dalam sejalur gitu iya. kan sama aku gitu. UNJ Mengabdi, terus sebelumnya juga Dina ikut relawan Komdevip gitu di rusun-rusun gitu, rusun-rusunnya di DKI gitu, mengajar anak-anak rusun seperti itu sesuai bidangnya. Terus pengen masuk Hima Prodi atau masuk organisasi BEM gitu, karena di organisasi BEM itu banyak banget nih public speakingnya dan itu mendukung buat
aku mewujudkan cita-cita sebagai public speaker gitu. Nah ya, di BEM juga banyak ya proker-proker tentang untuk ke masyarakat gitu Kak Cindy. Jadi mungkin Kak Adina bisa nih masuk BEM atau Hima di prodinya dulu gitu. Hebat sekali ya Kak Pipi. Jadi yang Kak Adina ikutin ini ada yang masih berhubungan dengan mimpi Kak Adina ya, terus juga masih berhubungan dengan jurusan Kak Adina. Iya. Jadi nggak berhenti di itu aja kegiatannya ya. Iya, yang aku lihat nih dari Kak Adina selain ingin mewujudkan mimpi, tapi Kak Adina juga pengen bermanfaat untuk masyarakat. Iya benar sekali. Karena aku dulu ya. Iya. Jadi kalau kita punya ilmu bermanfaat nih, terus kita punya potensi, kalau misalnya kita tidak salurkan kepada masyarakat, itu hanya stuck di kita gitu. Akan lebih baik jika potensi kita disalurkan kepada masyarakat, seperti itu. Iya. Iya. Sama seperti mengajar ya Kak. Mengajar juga kalau misalkan kita punya ilmu dan tidak dibagikan ke orang lain, maka itu bisa jadi ilmu itu akan dilupakan gitu, akan hilang gitu. Tapi kalau kita membagikannya ke orang lain, maka ilmu-ilmu itu akan terus ada di dalam diri kita ya Kak. Jadi itu bisa bermanfaat buat diri kita dan juga bermanfaat buat orang lain, karena kan ilmu itu kan akan terus digunakan sampai kapanpun. Seiring perkembangan zaman pasti kan ilmu itu kan akan dibutuhkan ya Kak. Jadi ya ilmu itu sangat penting sekali, terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan masyarakat. Terakhir nih Kak, apa nih Kak yang ingin kita tanyakan? Ini pertanyaan terakhir sih, mungkin rangkuman dari sebelumnya gitu. Nah, harapan Kak Adina nih apa sih buat orang-orang yang lagi mewujudkan mimpi-mimpinya gitu? Boleh juga untuk Kak Adina sendiri, harapannya apa gitu ke depannya? Gitu. Oke, untuk harapan kedepannya itu ingin survive lagi gitu, ingin lebih berkontribusi lagi kepada masyarakat, terus ingin berguna pada masyarakat, ingin bermanfaat, terus ingin menjadi orang yang bermanfaat, lalu ingin lebih upgrade diri lagi, karena setiap orang tuh punya value gitu. Jadi jangan pernah merasa rendah diri karena kurang, tapi kita bisa lihat dari sisi positifnya, jangan lihat dari sisi negatifnya aja. Terus selain itu bisa dilanjutkan. Buat teman-teman yang lagi mewujudkan mimpi, ada nggak sih tips and triknya gitu? Atau misalkan dari Kak Adina sendiri ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan gitu Kak? Untuk mewujudkan mimpi, teman-teman bisa mewujudkannya dengan cara melakukan hobi yang bermanfaat. Terus jangan pernah sia-siain waktu. Jadi gunain waktu kalian yang ada gitu, gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Terus kalau kalian suka sama suatu bidang, kalian terus asah bidang itu hingga kalian menjadi orang yang bermanfaat, seperti itu. Wah, hebat sekali ya Kak. Berarti kalau misalkan kita ingin meraih mimpi-mimpi kita, ya kita harus serius dengan mimpi-mimpi itu ya Kak. Dan juga jangan lupa nih, kita jangan memikirkan diri sendiri saja, kita juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Itu sih yang aku tangkap dari Kak Adina ini. Hebat sekali nih Kak. Kita tidak sia-sia nih mengundang Kak Adina untuk di podcast Basa Basi, bincang santai bersama Cindy dan Pipi. Baik teman-teman, mungkin itu saja podcast kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan, mendengarkan dengan seksama podcast ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Adina ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan aku juga mau bilang terima kasih nih Terima buat Kak kasih Adina banyak buat Kak udah mau Adina. datang di podcast kita hari ini. Dan dari tadi sangat menginspirasi ya. Iya. Oke, dari yang aku tangkap tadi bahwa
kita dalam mewujudkan mimpi jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita juga harus bermanfaat bagi lingkungan sekitar, terutama masyarakat nih, karena kita sebagai mahasiswa juga harus mengabdikan diri kepada masyarakat. Benar Cindy gimana? Sudah Kak, tadi sudah disebutkan. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya dan Kak Adinah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai